Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Puspitasari, CGP Angkatan 11 pada SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Pemikiran reflektif terkait dengan pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pendekatan yang digunakan dalam coaching memiliki 3 prinsip. Prinsip coaching itu diantaranya yang pertama adalah kemitraan, prinsip yang kedua adalah proses kreatif, prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kompetensi inti dari coaching yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk percakapan berbasis coaching, kita menggunakan alur Tirta. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Terdapat juga 3 tahapan coaching untuk supervisi akademik. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pada modul 2.3 adalah perasaan yang pertama adalah cemas. Saya merasa cemas dan khawatir jika saya tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikan dengan rekan sejawat saya. Perasaan yang kedua adalah interest atau tertarik. Setelah mengikuti eksplorasi konsep, minat saya untuk memahami isi dari modul ini mulai tumbuh. Dan perasaan yang ketiga adalah gembira. Saya merasa sangat senang ketika saya berhasil melakukan praktek coaching bersama rekan CGP di Rukol dan di demonstrasi kontekstual. Kemudian perasaan keempat adalah optimis. Saya juga merasa optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Menurut saya yang sudah baik adalah kolaborasi. Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam Rukol dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang masih perlu saya perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi dan permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mengikuti modul 2.3, saya melihat perkembangan kompetensi saya yang tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ketika saya terlibat proses coaching, saya dapat mengontrol asumsi pribadi dan emosi agar saya dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, pemanfaatan potensi secara maksimal. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dalam kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya menyangkut pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan sesudah pengamatan. Sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang dilakukan. Setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan kelas yang telah dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah.
Untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid ini, guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid, termasuk aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerja meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat diwujudkan dengan baik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Tantangan terbesar adalah bagaimana cara mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru atau peningkatan kompetensi. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Salah satu pilihan tindakan yang bisa diambil adalah mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Melalui pertemuan tersebut, kita bisa mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Yang kedua adalah solusi selanjutnya dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, tiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, seringkali proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tentang esensi supervisi. Supervisi akademik terbatas pada observasi kelas oleh kepala sekolah atau pengawas tanpa melibatkan tahap-tahap sebelum dan setelahnya, sehingga hanya berfokus pada penilaian kinerja guru. Penerapan pada masa yang akan datang. Ke depan, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang erat, pemanfaatan proses kreatif, dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal ini serupa juga berlaku dalam praktek coaching, di mana potensi coachee harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik berupa stop dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif sehingga ketika melakukan coaching, seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak.